Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hanan Zain Abdul Aziz, mahasiswa semester 5 dari STIT Fathahillah. Di sini saya akan membahas tentang metode perencanaan pendidikan, di mana ada 9 metode dalam perencanaan pendidikan yang akan saya bahas, yaitu keempat pembahasan metode perencanaan pendidikan. Nah, sebelum kita memasuki kepada metode perencanaan, yang akan saya bahas itu adalah metode Delphi, metode heuristik, metode analisis siklus kehidupan, dan metode value add analysis. Nah, keempat metode yang akan saya bahas dari 9 metode yang ada pada perencanaan pendidikan. Nah, sebelum kita mulai, seharusnya kita sudah mengetahui dong apa itu pengertian perencanaan pendidikan. Untuk mengingatkan teman-teman semua nih, apa itu perencanaan pendidikan, saya kutip dari pakar perencanaan pendidikan, yaitu Haji Maman dan Iwan Ruswanda, yang mana beliau mengatakan dan memberikan pendapat bahwasanya perencanaan pendidikan pada hakikatnya adalah proses pemilihan yang sistematis, yang mana analisis ini itu dilakukan secara rasional untuk mengenal apa yang dilakukan, bagaimana perlakuannya, dan bagaimana cara melakukannya, dan siapa yang melakukannya, dan kapan suatu kegiatan tersebut dilakukan, dan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan apa rencana pendidikan tersebut dilakukan. Yang mana perencanaan pendidikan ini ditujukan untuk meningkatkan mutu kualitas daripada pendidikan yang ada di Indonesia dengan cara menyesuaikan daripada kebutuhan masyarakat. Dengan demikian perencanaan bisa dilaksanakan dengan baik dan efisien. Nah, itu yang dimaksud daripada perencanaan dan pendidikan. Selanjutnya, metode perencanaan pendidikan. Teman-teman harus tahu nih, metode perencanaan pendidikan itu ada berapa sih, dan bagaimana sih, dan apa sih metode perencanaan pendidikan? Nah, di sini saya kutip bahwasanya metode perencanaan pendidikan adalah cara atau langkah ataupun strategi yang ditempuh dalam penyusunan sebuah perencanaan, yang mana metode dalam ruang lingkup pendidikan ini diartikan sebagai menyusun rencana pendidikan secara umum. Dengan demikian, sebelum melaksanakan sistem pendidikan, ada rencana yang harus disusun agar pendidikan itu berjalan dengan lancar. Nah, itu yang disebut dengan pengertian metode perencanaan pendidikan. Selanjutnya teman-teman juga harus tahu apa itu metode perencanaan pendidikan. Nah, di sini saya kutip dari Hussein Usman, mana dia mengutip ada 9 metode perencanaan pendidikan, 4 yang akan saya bahas dan 5 yang nanti teman-teman bisa ketahui sebelumnya. Nah, yang pertama ada metode mean wise and analysis, atau analisis mengenai alat, cara, dan tujuan rencana pendidikan. Kedua ada metode input output analysis, analisis masukan dalam keluar. Yang ketiga ada metode econometric analysis atau analisis ekonometri. Nah, yang keempat ada metode cause effect diagram sebab dan akibat. Nah, yang kelima ini yang akan saya bahas, yaitu metode Delphi. Keenam metode heuristik, ketujuh metode analisis siklus kehidupan, dan kedelapan itu ada metode value add analysis. Yang kesembilan itu ada metode proyeksi. Nah, 9 metode ini yang ada sebelum kita memulai melaksanakan pendidikan, maka perencanaan metode tersebut harus kita lakukan untuk memudahkan daripada sistem pendidikan yang akan kita laksanakan. Nah, bagaimana sih teman-teman? Di sini saya ada video animasi, yang mana animasi ini akan menjelaskan tentang apa itu metode Delphi, apa itu metode heuristik, apa itu metode analisis siklus kehidupan, apa itu metode daripada value add analysis. Nah, ini akan kita bahas pada video animasi yang akan saya berikan. Gimana sih keseruan? Mari kita tonton. Metode Delphi adalah teknik peramalan dan pengambilan keputusan yang digunakan untuk mengumpulkan dan menyelaraskan pendapat para ahli melalui serangkaian kuesioner yang disampaikan secara anonim. Dalam perencanaan pendidikan, metode ini sering diterapkan untuk merancang kebijakan, memperkirakan kebutuhan masa depan, atau mengidentifikasi masalah dan solusi potensial. Tahapan metode Delphi dalam perencanaan pendidikan. Identifikasi masalah.
menentukan fokus kajian, misalnya kebutuhan tenaga pendidik, kurikulum baru, atau infrastruktur pendidikan. 2. Seleksi panel ahli melibatkan ahli di bidang pendidikan, seperti akademisi, pejabat pendidikan, dan praktisi. 3. Penyusunan kuesioner disusun untuk menggali opini ahli tentang topik yang dikaji, misalnya tren kebutuhan keterampilan siswa di masa depan. Strategi peningkatan kualitas guru. 4. Distribusi dan pengumpulan data kuesioner dikirimkan kepada para ahli secara anonim untuk mendorong kejujuran dan objektivitas. Analisis dan umpan balik. Hasil dari putaran pertama dianalisis dan rangkuman diberikan kembali kepada peserta. Putaran berulang proses ini diulang, biasanya 2 ke 4 putaran, hingga konsensus tercapai atau pendapat para ahli mulai konvergen. 7. Kesimpulan dan rekomendasi. Menginterpretasikan hasil diskusi untuk merancang strategi atau kebijakan yang lebih konkret dan terarah. Kelebihan metode Delphi dalam perencanaan pendidikan anonimitas, menghindari dominasi pendapat oleh individu tertentu, memanfaatkan keahlian kolektif dengan lebih sistematis, fleksibel dan dapat digunakan untuk memproyeksikan kebutuhan jangka panjang, cocok untuk isu-isu kompleks dan multidisiplin. Kekurangan metode Delphi memerlukan waktu yang cukup lama karena melibatkan beberapa putaran, tergantung pada kualitas responden dan keterlibatan ahli. Potensi bias dalam penyusunan pertanyaan atau interpretasi data. Contoh aplikasi dalam pendidikan. 1. Perencanaan kurikulum masa depan. Mengidentifikasi keterampilan abad ke-21 yang harus dimasukkan dalam sistem pendidikan. 2. Perkiraan kebutuhan tenaga pendidik. Menghitung jumlah guru yang dibutuhkan untuk beberapa dekade ke depan. Teknologi dalam pendidikan. Memproyeksikan peran teknologi dalam proses pembelajaran dan pembelajaran daring. Metode ini membantu pengambil kebijakan merancang sistem pendidikan yang adaptif terhadap tantangan masa depan. Nah, itu dia teman-teman, video animasi tentang pengertian metode Delphi, heuristik, analisis siklus kehidupan, dan ad analisis. Yang mana metode ini akan bisa teman-teman laksanakan ketika teman-teman ingin membuat perencanaan pendidikan yang ada di sekolah kalian masing-masing. Nah, itu saja mungkin yang saya bisa berikan kepada teman-teman, semoga bermanfaat. Dan sekali lagi, ini hanya menjadi pembelajaran untuk saya, dan ilmu yang saya berikan semoga bermanfaat buat teman-teman yang melihat dan menonton. Itu saja, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum